dikarenakan Mohon HP-nya untuk itu disampaikan barangkali Cie, ada yang awet nih. ada yang belum bisa join, silakan bisa di ini ya disampaikan ya di grup. Jangan sampai ada memang tidak mengikuti perkuliahan ya karena nanti setelah sesi saya memaparkan materi nanti ada kuis ya yang nantinya mahasiswa kerjakan di SPADA. Sudah muncul di layar untuk PPT-nya? Muncul, Bu. Sudah muncul ya untuk PPT-nya? Ya, oke. Untuk pertemuan pada siang hari ini, tentunya kita akan membahas terkait dengan bioteknologi pertanian. Ya, untuk materi, mahasiswa bisa mengakses pada halaman dari SPADA. Ya, di sini untuk bioteknologi pertanian itu ada beberapa ya. Mungkin di sini bisa bahasannya yang nantinya akan kita bahas. Ada beberapa yang di situ cukup banyak ya terkait dengan politik jaringan, kemudian ada tanaman transgenik dan sebagainya ya masih banyak sekali. Tentunya di sini terkait dengan kemarin juga tentang SDGs sudah juga oleh Bu Deni ya kaitannya juga dengan di sini adalah di bioteknologi yang pertanian di sini adalah kaitannya juga dengan ketahanan pangan ya terkait dengan kedepannya untuk pertanian di masa depan ya di kedepannya itu nanti seperti apa. Di SDGs itu tentunya sangat relevan dengan pertanian ya. Di sini itu sudah disepakati oleh beberapa negara ya. Di sini pada tahun 2009 2015 ya oleh negara dari anggota dari PBB ya, termasuk juga Indonesia yang menjadi salah satunya pertimbangan penting ya dalam penentuan arah pembangunan selanjutnya. Karena di Indonesia itu sendiri kita itu memiliki cukup luas dari lahannya ya sehingga di situ diharapkan bahwa pertanian di Indonesia itu akan semakin maju dan bisa dari hasil pertaniannya itu bisa menjadi salah satu ketahanan pangan dan tentunya bisa menjadi mungkin lebih ekspor ke keluar ya memberi dari ketahanan pangan itu dari hasil pertanian yang modern yang lebih modern ya. Nah, juga sebagian besar untuk sasaran SDGs itu adalah no poverty, zero hunger. Jadi, tentunya sangat erat ya katanya dengan sektor pertanian. Itu untuk pembangunan pertanian yaitu harus mampu mencapai sasaran-sasaran tersebut ya per tahun 2030. Ya, itu adalah tantangan dari SDGs itu. Nah, tantangan terbesar yaitu akan membuat pembangunan pertanian ya sebagai alat untuk mewujudkan keseimbangan ya antara manusia, kemudian ekonomi dan juga lingkungan ya karena di sini adalah siklusnya ya baik dari manusia kemudian sosialnya ya sosial manusia ekonominya. Nah, untuk kaitannya dari ekonomi ya tentunya di bidang pertanian ini tentunya memiliki sangat penting ya karena di situ untuk pertanian selain untuk ketahanan pangan ya di sisi lain itu sisi lain juga bisa dikembangkan oleh manusia ya di sini itu untuk pendapatannya ya dan sehingga untuk menekan dari kapasitas dari ekonominya. Nah, untuk perekonomian dan pertanian di Indonesia ya ini harapannya di tahun 2030 ya. Tentunya nanti akan jauh lebih tinggi ya, jauh lebih banyak ketimbang dari yang tahun yang sekarang ya. Tentunya yang diharapkan dari pemerintah ya agar Indonesia itu memiliki pertanian yang cukup bagus. Nah, sehingga mengurangi dari produk impor di luar.
Nah, itu adalah harapan dari pemerintah dengan adanya SDGs ya dari harapan di tahun 2030 mendatang. Nah, pembangunan pertanian itu mengarah dari 2030 itu adalah terbentuk beberapa sistem ya. Yang pertama sistem usaha pertanian ekologis terpadu atau biasa disingkat dengan SUPET. Nah, di sini dengan pertanian ekologis terpadu itu tentu nanti akan bentuk dua listrik ya, sektor pertanian nantinya bisa tidak sepenuhnya itu dihapuskan ya, nantinya bisa minimalkan ya. Kemudian untuk kerataan penguasaannya lahan pertanian itu minimal itu adalah 5 hektar dan usaha tani padi ya, ladang pangan ya, jasa lingkungan dan juga bisa menjadi agrowisata ya. Jadi di situ sebagai tempat pertanian ya untuk menanam, itu bisa untuk tempat rekreasi yang juga di situ bisa untuk eh, mendapatkan penghasilan dari pertanian dan juga ada masukan lagi juga dari hasil dari kunjungan ya, wisata dari para masyarakat yang di sekitar agrowisata tersebut. Nah, kemudian yang kedua adalah sistem pertanian bioindustri terpadu atau disebut dengan SPBT. Nah, SPBT ini erat keterkaitan antara on-farm dan juga industri. Nah, di sini tentunya adalah tanaman pangan, ya, biofarmaka, kemudian industri, kebun energi, juga hutan tanaman. Ya, di sini untuk tanaman pangan ya, tentunya untuk dari ketahanan pangannya, ya, untuk ketahanan pangan kita sendiri, kemudian biofarmaka ya, yang bisa untuk dibantu sebagai untuk pengobatan ya, secara tradisional dan juga untuk bisa menjadi komoditas industri. Nah, kemudian fokusnya ya pada SPBT ini adalah fokus pada industri pengolahan, ya, importan dan juga teknologi untuk produk ataupun komoditas. Nah, pertanyaan selanjutnya, selanjutnya adalah sistem rantai pasok pertanian terpadu atau SRPPT. Nah, di sini itu SRPPT itu merealisasikan ya output ya pendapatan dan juga tenaga kerja. Nah, di sini bisnis logistik dan distribusinya pendukung dari SUPT dan SPBT. Nah, jadi ada keterkaitannya antara SUPT dan juga SPBT. Nah, bisnis lainnya itu mendukung, ya, mendukung dari SUPT dan SPBT. Ya, jadi termasuk juga dari pembiayaan dan juga asuransi jasa, ya, atau juga sebagai konsultasinya untuk konsultasi tentang pertaniannya. Kemudian ada industri hilir pertanian. Nah, industri hilir pertanian itu penerapan dari SUPT, SPBT, dan SRPPT. Nah, di sini tuh harus fokus ya pada satu komoditas pertanian. Nah, jadi hanya memfokuskan saja pada salah satu komoditas pertanian. Nah, kemudian optimalisasi lokasi bahan baku dengan lokasi industri hilir. Di sini pendalaman industri hilir itu sebagai sumber tumbuhan dan kesejahteraan yang sustainable. Nah, tujuannya di sini itu untuk tujuan dari bioteknologi tanaman itu ada tentunya bioteknologi tanaman dan ada persilangan tanaman. Nah, untuk bioteknologi tanaman ataupun persilangan di sini pada umumnya itu bertujuan untuk menghasilkan tanaman. Nah, di sini untuk menggunakan tanaman yang seperti apa? Tentunya berbeda dengan tanaman yang lainnya ya. Yang penting di sini adalah terkaitannya juga dengan daya produksi yang ya agar bisa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat ya terkait dengan ketahanan pangannya. Ya, kemudian ada kualitas nutrisi ya, memiliki nutrisi yang cukup tinggi ya agar terhindar dari gizi buruk. Ya, kemudian daya tahan yang tinggi terhadap penyakit dan keamanan lingkungan. Ya, karena sekarang ini di Indonesia banyak masalah dari pertanian itu adalah banyaknya hama pada tanaman yang sehingga menyebabkan petani itu gagal panen. Kemudian selain itu juga dengan proses dari obat-obatan yang cukup mahal. Nah, di sini itu cukup dengan adanya bioteknologi tanaman ini tentunya bisa menciptakan tanaman yang bisa tahan tinggi terhadap penyakit. Ya, kemudian itu kebutuhan yang rendah akan pupuk ke bahan kimia. Ya, jadi
sekarang ini juga banyak yang dipermasalahkan dari para petani itu mengeluhkan terkait dengan susahnya untuk mencari pupuk. Nah, ini adalah dari tujuan dari bioteknologi tanaman. Ya, nah di sini bioteknologi dalam memperbaiki pertanian ya tentunya ada beberapa jenis ya untuk produk yang bisa digunakan ya tentunya di sini menggunakan agen berupa bakteri ya bakteri itu yang nantinya bisa untuk yaitu bioremediasi ya nanti kita akan bahas juga nanti ada di bioremediasi ya seperti itu ya kaitannya dengan eh, bakteri ya dengan bantuan bakteri ya di sini ada beberapa jenis bakteri yang digunakan ya. Salah satunya itu ada Pseudomonas ya bakteri. Nah, ini adalah bakteri yang mampu hidup pada keadaan beku ya atau rekayasa gen ke tanaman. Nah, nantinya sehingga tanaman itu tidak membeku pada musim dingin. Nah, ini bisa untuk dijadikan gen yang nantinya diambil ya untuk memperbaiki kualitas dari pertanian. Karena di bakteri itu bisa tahan pada kondisi dingin. Kemudian Pseudomonas florens ini adalah produksi racun dari patogen serangga. Ya, Bacillus ya. Racun itu nanti akan membunuh serangga pemakan akar. Nah, ini bisa sebagai pelindungan ya dari patogen racun dari serangga ya, yang biasa merusak hama tanaman. Ya, Rhizobium di sini itu dapat meningkatkan fiksasi nitrogen. Kemudian Roundup glyphosate ini adalah tanaman yang memiliki gen bakteri, ya, yang memperbolehkan penggunaan herbisida pada rumput tanpa merusak tanaman utamanya. Kemudian ada kapas, bed kapas dan juga bed jagung. Nah, tanaman ini akan menghasilkan penghasil racun dari jenis racun. Nah, kemudian ada Flaxor, di sini adalah gen untuk menghilangkan degradasi pektin dan juga buah lebih lama segar. Nah, jadi untuk biar buah itu tidak mudah cepat matang ya, jadi lebih terlihat lebih segar gitu. Nah, selanjutnya itu ada teknologi tanaman transgenik. Nah, kata dari transgenik itu ada sinonimnya yaitu ada GMO dan juga ada GEO ya. Yang biasa mungkin kita sering familiar sekali adalah genetically modified organism atau GMO. Atau biasanya disebut dengan DNA rekombinan. Ya, biasanya itu ada yang menyebutnya itu adalah salah satu DNA rekombinan. Nah, teknologi tanaman transgenik ya yang berkembang itu karena tentunya yang pertama itu adalah transfer genetik ya adanya transfer genetik yang dapat dilakukan ya tidak terbatas hanya pada organisme-organisme dengan spesies atau jenis yang sama. Akan tetapi dapat dilakukan antara organisme dengan family bahkan juga dari kingdom yang berbeda ya jadi bisa dipersilakan dari antara family ataupun dari kingdom yang berbeda. Nah, transfer gen ini lebih terarah ya, hanya gen target saja yang dimasukkan. Jadi yang ditargetkan itu apa? Misalnya untuk mensilangkan tanaman ya, misalnya antara apel apel merah akan disilangkan dengan mangga. Nah, tentunya di situ mangga memiliki warna kulit yang warna hijau dan apel misalnya dengan warna kulit warna merah. Nah, yang memiliki mangga yang memiliki kulit seperti apel yang berwarna merah. Jadi nanti yang diambil adalah gennya. Gennya apa? Gennya dari apel itu yang bisa memberikan warna merah pada kulit apel. Nah, itu diambil gennya. Nah, kemudian nanti akan dimasukkan, ya, disilakan dengan gennya ada pada mangga. Ya, dimasukkan ke gennya mangga. Nah, di sini nanti akan muncul ya varietas baru dengan mangga apel ya yang memiliki warna kulit yang warna merah seperti apel, cuman itu adalah mangga. Nah, itu adalah salah satu contoh dari tanaman transgenik. Ya, ambil salah satu sifatnya, sifat gen yang kita inginkan, ya, gen yang ditargetkan. Nah, produksi tanam unggul lebih efisien ya dalam hal waktu dan juga tempat. Nah, transgenik itu adalah
singkat ya, dan lab itu adalah lahan terbatas. Ya, jadi persilangan tradisional ya, tanpa lahan luas. Nah, ini pada tanaman transgenik. Prinsip dari bioteknologi dari rekayasa genetik tanaman itu adalah rekayasa genetika tanaman itu melibatkan serangkaian proses teknologi DNA rekombinan, ya, seperti isolasi dan pengklonan gen yang target. Nah, tentunya selain itu klon tadi itu juga dimodifikasi. Ya, adanya yang pertama itu adanya penambahan ya beberapa dari segmen DNA untuk inisiasi dan peningkatan ekspresi gen. Ya, kemudian ada penambahan penanda seleksi, kemudian yang ketiga itu ada introduksi dari DNA rekombinan ke sel tanaman. Kemudian ada seleksi sel ya ataupun jaringan transforman. Yang kelima itu ada regenerasi sel ya, ataupun juga jaringan menjadi tanaman utuh yang modifikasi teknologi kultur jaringan. Nah, nanti kita juga akan membahas terkait dengan kultur jaringan. Ya, di sini rekayasa genetika atau DNA rekombinan, yaitu rekayasa genetik adalah dasar ya dalam bioteknologi yang di dalamnya itu meliputi manipulasi gen. Selain itu juga cloning gen, ada DNA rekombinan, dan juga ada teknik modifikasi genetik dan juga genetika modern. Nah, pada rekayasa genetika tentunya dilakukan identifikasi. Ada proses replikasi, modifikasi, ada proses transfer materi genetik dari sel jaringan ataupun dari organ. Nah, teknik paling besar untuk melakukan rekayasa genetika adalah pada DNA rekombinan. Nah, untuk produk-produknya dari rekayasa genetika ini ada produk berupa pangan, ya, peternakan, pertanian, ya, jadi produk kesehatan, kemudian atau untuk organisme transgenik, GMO. Nah, ada beberapa komponen utama yang diperlukan dalam proses rekombinasi dari DNA. Yang pertama itu tentunya adalah ada DNA target. Nah, DNA target itu di sini itu adalah rekombinasi DNA yang melibatkan penggabungan dua DNA yang berbeda ya untuk menghasilkan DNA rekombinan. Ya. Dua DNA ini yaitu ada berupa DNA target dan juga DNA vektor atau juga disebut dengan plasmid. Ya. DNA target itu adalah sumber dari DNA yang akan diklon. Nah, jadi kita itu menentukan DNA mana yang kita inginkan yang nantinya agar memiliki sifat yang berbeda, ya, untuk menghasilkan spesies yang baru dengan varietas yang baru, menghasilkan variasi dari spesies yang terbaru, ya, dengan adanya kita menargetkan suatu DNA target. Nah, setelah DNA target, ada faktor, faktor plasmid. Nah, plasmid ini adalah materi genetik yang ekstra kromosomal yang dimiliki oleh bakteri. Nah, jadi di situ plasmid itu berasal dari bakteri. Mengapa demikian? Kenapa sih dari plasmid itu dari bakteri? Karena itu bakteri itu sangat mudah untuk dikembangbiakan. Ya, mungkin hanya satu tetes nanti akan muncul beberapa ya bakteri yang tumbuh. Ya, berbeda kalau misalnya kita menggunakan plasmid dari tanaman lain itu pun juga sulit misalnya untuk dibentuk jenis yang lain. Nah, itu adalah yang paling mudah itu adalah pada plasmid pada bakteri menggunakan plasmidnya berupa bakteri. Ya, di situ sangat mudah untuk diklon. Ya, sangat mudah untuk diklon dan sangat mudah sekali untuk bisa tumbuh ya kalau bakteri. Nah, DNA plasmid itu berbentuk sirkuler, ya ukurannya itu kecil serta bervariasi. Nah, fungsi plasmid sendiri ini adalah sebagai klon gen atau juga fragmen DNA yang memperbanyak gen atau copy gen. Nah, nantinya gennya itu akan dicopy. Nah, jadi nanti akan menghasilkan akan disisipkan pada sel bakteri. Nah, ini adalah gambaran dari plasmid map ya atau peta dari plasmid. Nah, di sini ada sebagai promotor, kemudian ada di sini adalah untuk pemotongan ya yang nantinya akan dipotong ya. Dari mana yang bisa dipotong? Tidak semuanya pada daerah sini atau sini sangat mudah untuk dipotong itu tidak ya. Jadi
harus kita lihat daerah pemotongannya. Ya ada di sini ya petanya sesuai di sini dekat dengan promotor. Ya di sini untuk proses pemotongan maupun untuk proses penyimpanan juga nantinya ada penggabungan kembali. Ya tentunya nanti dibantu oleh MG ya baik itu proses pemotongan maupun pada proses penggabungan kembali. Nah, origin of replication ya atau ORI ya ini adalah titik pemulaan terjadinya replikasi. Ya, kemudian ada promoter. Ya, tadi kata-kata promoter itu adalah tempat pengikatan protein enzim yang menginisiasi terjadinya proses transkripsi. Kemudian ada selectable marker. Nah, selectable marker ini adalah suatu penanda gen yang ditambahkan pada plasmid vector. Nah, jadi sebagai markernya, yaitu selectionnya suatu gen ya. Kemudian ada multiple cloning site atau LCS. Di sini adalah polinker merupakan dari DNA pendek yang 20 restriction. Nah, atau di sini adalah pemotongan. Benar. Kemudian yang ketiga itu adalah enzim. Nah, enzim di sini ada enzim endonuklease restriksi. Nah, enzim endonuklease restriksi ini adalah enzim yang nantinya akan memotong, yang dapat memotong ganda dari DNA. Nah, enzim ini itu dapat memotong ikatan ya dari fosfodiester beserta antara basa-basa nitrogen. Ini kelebihan dari endonuklease. Ya, kemudian setiap enzim restriksi itu memiliki target atau sequence yang khusus, yang khas ya. Hanya hasil dari restriksi itu bisa berupa ujung yang tumpul ya atau blue end ataupun juga menggantung atau sticky end. Ya, ini bisa menghasilkan dari dua ujung restriksi tersebut. Nah, di sini ada blue end and sticky end. Nah, tetapi di sini apa beda dari blue end and sticky end? Tentunya pada untuk enzim endonuklease itu lebih suka dengan ya dengan blue end ya karena di sini blue end itu memiliki sifat yang sangat lengket ya dia itu lebih sangat lengket dan artinya di situ kalau lengket itu mudah untuk menempel ya dan ujungnya lengket serta di situ itu digunakan untuk lebih kuat ya jadi dia itu karena lengket dia itu memiliki juga yang sangat kuat ya untuk menempel ya pada ujungnya. Jika dibandingkan dengan sticky end, serta blue end itu jauh juga lebih runcing ya, ketimbang dari sticky end. Kalau sticky end itu adalah lebih tumpul. Nah, ini adalah pemotongan dari blue end and sticky end. Nah, untuk jenis enzim endonuklease restriksi itu ada macamnya, ya sangat banyak sekali macam-macamnya. Ada EcoR1, ya, kemudian Hendo, Hal, Hep, tapi banyak sih di sini. Tapi yang sering digunakan itu adalah EcoR1 ya dari Escherichia coli. Mengapa dengan Escherichia coli? Karena di sini bakteri Escherichia coli itu sangat mudah untuk kembangkan, ya, untuk diperbanyak ya untuk proses eh, misalnya untuk penelitian ataupun apa untuk SRSAPL itu memang jauh mudah ya untuk dikembangbiakan. Nah, kemudian ada enzim ligase. Nah, enzim ligase ini memiliki fungsi untuk menyambungkan kembali. Nah, kalau tadi endonuklease itu adalah untuk memotong, kalau ligase itu adalah untuk menggabungkan kembali. Ya, kalau biasanya saya mengerti itu ligase itu li itu adalah lem, ya. Artinya dia itu lem itu untuk menempel, untuk menyambung, ya, bisa disambung. Nah, jadi kalau ligase itu berarti untuk menyambung, yang menyambung, bisa menyambung. Ya, karena di situ saya itu biasa menyebut ligase itu lem, ya, mengingatnya. Kadang sering ada yang terbalik antara ligase dengan endonuklease. Ya.
mana yang bisa untuk yang memotong, mana yang untuk menempel, kayak gitu, ya, untuk menggabungkan kembali gitu. Ya, jadi untuk lebih mudahnya, biasa itu seperti li itu, ya, tingkatan li itu lem gitu. Oh, lem, ingatnya adalah lem. Nah, seperti itu. Nah, dari endase ini fungsinya untuk menyambungkan kembali fragmen DNA yang telah terpotong oleh endonuklease. Nah, sequence DNA insert dan juga faktor yang akan digabungkan harus sesuai. Ya, tentunya dari faktor itu dengan DNA insert ini harus sesuai, harus sama. Ya, karena di situ seperti pasangan seperti puzzle gitu ya. Kalau misalnya tidak sama, bagaimana? Tentunya akan kesulitan, tidak bisa mudah untuk digabungkan. Nah, kemudian enzim ligase itu akan membentuk ikatan yang namanya ikatan fosfodiester ya antara satu basa nitrogen dengan basa nitrogen yang lainnya. Nah, di sini adalah contoh gambar ya penggabungan antara DNA insert dengan juga dengan faktornya. Nah, ini faktor, kemudian tadi ini adalah daerah yang dipotong. Ini adalah daerah yang dipotong, di mana ini adalah gen yang diinginkan, ya, yang ingin dimasukkan, ya, disisipkan ke gen yang sebagai di sini untuk rekombinannya. Ya, di sini adalah gen itu diambil, dipotong ya oleh endonuklease, kemudian nanti akan digabungkan kembali yang di sini gen yang nantinya akan disisipkan ya, oleh ligase nanti akan uh, diikat kembali oleh ligase. Nah, ini adalah penggabungan DNA insert dengan faktor. Ligase itu bisa dilakukan dengan UN maupun pada sticky end ya, pada ligase. Ya, ini adalah proses penggabungan ya, antara OPN and sticky end. Ya, dari sini ada sesuai dengan target gain yang masuk ya, ini gain uh, insertnya ya masuk, kemudian nanti akan disisipkan. Nah, ini pasangan harus sama ya antara pasangan gain dengan yang mau ditempelkan kembali ya transmissionnya. Kemudian selanjutnya itu adalah sel kompeten. Nah, sel kompeten ini adalah sel yang memiliki kemampuan untuk menerima DNA asing dari luar sel melalui proses transformasi. Nah, jadi tadi ketika sudah proses penggabungan, ya seperti ini, tentunya nanti ada satu sel asing yang ini akan dimasuki oleh sel yang melalui transformasi. Ya, jadi ada sel yang nantinya bisa dimasukkan oleh DNA asing ini yang sudah terbentuk ini. Nah, untuk tahapannya, tahapan dari rekombinasi DNA itu melalui dari proses pemotongan DNA. Ya, proses pemotongan DNA oleh suatu enzim. Nah, tapi yang memotong itu adalah endonuklease transkripsi atau enzim endonuklease. Ya, kemudian nanti setelah dipotong, penyambungan potongan DNA target dan DNA plasmid itu dengan ligase. Ya, kemudian ada transformasi DNA rekombinan ya antara DNA target dengan faktor ya ke dalam sel kompeten atau di sini dengan menggunakan bakteri E. coli. Nah, kemudian nanti akan di screening apakah sudah ada untuk gen yang kita inginkan itu sudah masuk ke dalam E. coli. Nah, itu baru nanti akan jika sudah nanti akan di screening atau di copy menjadi lebih banyak lagi. Nah, gambarannya adalah seperti ini. Nah, ini adalah misalnya DNA, ya DNA yang diinginkan. Kemudian di sini sudah ada plasmid. Nah, ada plasmidnya. Nah, kemudian di sini akan dipotong, ya, oleh restriksi endonuklease. Nah, ini adalah yang ditargetkan. Nah, misalnya seperti itu. Nah, ini nanti akan dipotong. Nah, kemudian dipotong. Nah, di sini ada gen yang kita inginkan itu misalnya di sini ya yang misalnya sifat yang kita inginkan nanti akan dimasukkan ke sini. Halo, Bu Is. Mohon maaf, Bu. Halo. Halo, Iya, minta tolong di screen, di apa namanya, slideshow, Bu. Kurang besar gambarnya. ya kuliah besar sebentar. Ininya tertutup sebentar dulu. Hmm,
Ayo, benar begini. Antara agak agak ini. Ini bisa. Kok nggak bisa ini ya? Nggak bisa, Bu. Benar, Bu. Ini saya memecat pen ini. Kok nggak mau ya? Pennya jalan, Bu. Oh, iya, iya, Bu. Itu, Bu. Kecoret-coret ya Sebentar-sebentar ini, kayaknya. sebentar ini kok pennya jalan. Teman-teman, jangan ada yang pegang pennya ya. Oh, ini masih jalan juga nih. Gimana ini, Bu? Kok di saya nggak mau ini ya? Berhenti ya, pennya. Diklik coba, Bu. Itu di bagian atas itu. Udah saya klik ini nggak mau. Oh, coba di stop share dulu. Gitu ya. Oke. Hmm. Oh iya, udah. Bentar. Saya Ya, ulangi share lagi ya. screen lagi. Ya, Oke, sudah. Kita sudah selesai. Kelihatan lebih besar. Potong ya. sudah keluar. Hah? Kepotong. Kepotong dari gambar ini. Coba. Saya nggak ya, Bu. Di gambarnya Potong ya. dikecilin dulu. Kita sampai kecil. Dulu ya. Nah, nah. Eh, Oke. Udah nampak ya dengan jelas ya videonya? Ya, sudah, Bu. Ya, oke. Saya ulangi lagi ya kaitannya dengan DNA dari yang DNA target. Ya, mulai dari di sini adalah ada DNA yang ditargetkan ya, yang di sini yang nantinya akan disisipkan. Nah, sifatnya. Nah, kemudian di sini ada plasmidnya. Nah, plasmid ini nanti akan dibuka ya atau ditekan oleh enzim. Jadi nama enzimnya apa? Mahasiswa yang untuk memotong. Tadi saya Enzim sudah menyampaikan. restriksi, Bu. Ya, enzim restriksi endonuklease. Ya, di sini nanti enzim yang akan memotong plasmid. Ya, tentunya nanti setelah dipotong di situ nanti akan disisipkan oleh gen yang ditargetkan. Ya, kayak yang diinginkan itu apa? Nah, misalnya di sini memberikan sifat seperti apa misalnya. Nah, ini nanti disisipkan, ya, dimasukkan ke dalam plasmid. Ya, setelah dimasukkan ke dalam plasmid, nah nanti dia itu akan ditutup ya atau dia akan di itu akan ditempel ya oleh enzim apa namanya tadi yang untuk menggabungkan kembali atau ditempel kembali. Enzim likase, Bu. Nah, di sini ada enzim ligase yang nantinya akan em, menempel atau menggabungkan kembali. Nah, setelah itu kemudian bakteri itu akan di screening ya, plasma itu akan di screening ke dalam dari sel bakteri ya, dimasukkan ke sel bakteri ya untuk di nanti itu akan untuk screening ya untuk dilihat apakah iya betul pada di situ sudah ada sifat yang kita inginkan atau belum. Nah, kemudian setelah proses itu kemudian setelah screening kemudian nanti akan dilihat ya akan dilihat kemudian setelah itu akan dikembangkan ya akan dikembangkan mana bakteri yang memang di situ memiliki sifat yang sudah kita inginkan mana yang belum. Nah, ini
contohnya di sini kan warna biru ya. Nah, ini eh, yang biru ini yang tanpa ya, tanpa dengan menggunakan plasmid. Nah, di sini yang dengan plasmid yang disertai, yang dimasukkan, yang masuk. Nah, tentunya nanti ada beberapa bakteri yang memang itu tidak semuanya itu sempurna ya. Ada yang masuk, ada yang enggak. Ya, ada yang masuk ataupun ada yang enggak. Nah, nanti yang masuk itu nanti akan diambil ya, nantinya akan disisipkan. Slide-nya sudah berganti atau belum? Sudah, Bu. Bu. Sudah ya. Untuk selanjutnya itu adalah generasi organisme transgenik ya di bidang pertanian. Nah, salah satu contohnya ini adalah beras yang memiliki penyewaan. Nah, di sini adalah beras golden rice atau beras yang memiliki warna seperti warna kuning ya, kuning keemasan. Nah, di sini apa perbedaannya dari dengan beras yang pada umumnya yang biasa kita makan. Sebenarnya pada beras yang golden rice ini memiliki kandungan vitamin. Ya, kandungan vitamin yang sangat banyak ya, terutama adalah vitamin A. Ya. Kemudian gen ini juga pada golden rice itu gennya itu berasal dari bakteri. Ya, tentunya. Kemudian kekurangannya adalah produksi vitamin A-nya yang kurang banyak. Ya, jadi belum sempurna. Ya. Nah, selanjutnya itu adalah generasi organisme transgenik di bidang pertanian. Nah, di sini ada bunga matahari. Nah, di sini bunga mataharinya diciptakan dengan bunga matahari yang bisa tahan terhadap jamur putih. Ya, dan di sini untuk gen itu terhadap ketahanan berasal dari gandum. Nah, ketahanannya itu gennya itu dipersilakan dengan gandum. Kemudian ada rumput lapangan, lapangan golf. Ya, di sini eh, rumputnya itu bisa tahan terhadap herbisida, kemudian terhadap tumbuh lambat, ya yang bisa tumbuhnya itu lambat. Jadi akan kecil, rumput itu kecil terus, tidak bisa tumbuh yang sangat tinggi. Nah, itu kan kalau di tanah apa namanya lapangan golf kan seperti itu ya, rumputnya itu yang kecil-kecil ya, tembak kecil, seperti itu tidak bisa tumbuh yang tinggi, mengurangi sangat kecil. Di sini bisa mengurangi pemangkasan ya. Jadi untuk mengurangi dari proses pemangkasan biar tidak sering untuk terjadinya proses apa namanya eh, semacam perlindungan ya ataupun perlindungan dari perawatan dari lapangan tersebut ya. Jadi untuk mengurangi dari tenaga perawatan dari lapangan tersebut dan juga untuk mengurangi polusi. Nah, tadi kita sudah di tanaman trust ini, kita masuk ke kultur jaringan. Oke, sebelum saya masuk ke kultur jaringan, mahasiswa sebenarnya sudah memahami tentang kultur jaringan. Ada yang sudah pernah dengar dengan kata-kata kultur jaringan? Ya, mahasiswa sudah ada yang pernah dengar kata-kata kultur jaringan sebelumnya? Mohon maaf, Bu izin menjawab. Ya, silakan Mbak Kultur, Putri. kultur jaringan itu adalah teknik perbanyakan tanaman dengan cara mengisolasi dan membudidayakan bagian tanaman dalam kondisi steril di laboratorium. Nah, oke ya. Jadi kultur jaringan itu proses perbaikan tanaman ya yang dilakukan di dalam laboratorium. Nah, apa bedanya Bu dengan dengan kita perbanyakan tanaman misalnya dengan menggunakan cangkok ataupun stek? Nah, tentunya berbeda. Kalau cangkok atau stek mungkin hampir semua orang bisa melakukannya ya tanpa kita juga tidak memerlukan dengan adanya laboratorium ataupun yang lainnya ya bisa menggunakan alat-alat yang sangat sederhana. Nah, spesialnya di kultur jaringan itu apa ya? Kultur jaringan itu tentunya bisa ya kita itu memperbanyak tanaman itu dalam jumlah yang cukup banyak ya bukan hanya seperti mencangkok atau stek itu mungkin hanya satu, tetapi kalau kultur jaringan itu bisa sampai ribuan. Ya. Dalam satu kali kita melakukan kultur tanaman. Ya, kultur jaringan. Kultur jaringan ini bisa dilakukan hanya pada tanaman.
ya pada jenis tanaman tidak bisa terjadi pada hewan. Kalau pada hewan itu dengan cloning, ya. Nah, kultur jaringan ya di sini itu perkembangan biota salah satunya adalah kultur jaringan ya yang hingga sekarang berkembang ya sudah berkembang sangat pesat ya dan ada dasar utama yang menjadikan kultur jaringan itu berkembang pesat. Nah, itu salah satunya adalah teknik pemakaian kultur jaringan dengan menggunakan bagian sel tumbuhan. Jadi hanya menggunakan salah satu bagian sel saja. Jadi tanpa harus memangkas misalnya tanaman dari akar batang daunnya semuanya harus ada gitu tidak ya atau harus potong dalam jumlah yang cukup besar. Nah, seperti itu tidak ya. Kalau kultur jaringan itu tidak hanya ambil sampel itu kemudian sedikit kemudian itu bisa dikultur dalam jumlah yang cukup banyak. Itu adalah kelebihan dari kultur jaringan. Nah, kultur jaringan itu suatu teknik yang menumbuhkan sel ya, menumbuhkan sel kemudian jaringan ataupun irisan ya dari organ tanaman di laboratorium pada suatu media yang buatan yang mengandung nutrisi. Nah, di sini nutrisinya itu sebagai nutrisi yang aseptik atau nutrisi yang steril untuk menjadi tanaman secara utuh. Nah, kultur jaringan itu didasari oleh dari ada teori pluripotensi sel, ya, kemudian di sini itu kultur jaringan itu bersifat identik dengan induknya, ya, jadi sangat mirip dengan induknya. Nah, jumlahnya itu tanaman dari itu dihasilkan hanya ya seperti itu tadi yang saya sampaikan bahwa bisa sampai hingga ratusan ataupun bahkan ribuan dari tanaman yang bisa ditumbuhkan atau dikembangbiakkan. Nah, pemanfaatan teknik kultur jaringan ya tentunya dari transformasi genetik atau rekayasa genetik yang itu bisa memperbanyak ya atau genetika modified ya atau plant ya di sini itu bisa memperbanyak dari jumlah tanaman kemudian bisa perpanjangan tanaman hybrid ya secara hybrid ya dengan sifat-sifat yang unggul ya karena di situ memang tentunya ketika kita akan memfilter, kita akan memilih dari tanaman yang memiliki segi kualitasnya yang sangat bagus ya agar nantinya bisa mendapatkan spesies ataupun menghasilkan keturunan yang juga unggul sama dengan induknya karena kultur jaringan itu akan sama persis dengan induknya. Nah, selain itu memperbanyak tanaman yang tidak memiliki biji bisa kita itu melakukan perbanyakan tanaman tanpa harus memiliki biji. Itu salah satunya dengan cara kultur jaringan. Ya, itu bisa mempermudah pengiriman tanaman dengan kontainer. Misalnya kita penjualan bibit itu bisa akan dikirim misalnya ya, atau penjualan ataupun yang akan dikirim ya. Nah, itu akan dikirim misalnya keluar kota. Kalau tanamannya besar, otomatis akan sangat sulit ya kalau kita nanti akan dibawa keluar kota yang seperti itu. Ya, kalau misalnya dengan kultur jaringan ya tadi seperti gambar yang gambarannya di sini ya, yang seperti ini. Nah, itu kecil ya, ada botol-botol semacam ini nanti tentunya akan jauh lebih mudah kalau misalnya akan dikirim ke luar kota ya, ataupun ke luar negeri. Nah, seperti itu. Jadi memiliki kelebihannya adalah di situ. Nah, selain itu juga memperbanyak tanaman yang bijinya itu sulit berkecambah. Nah, ada mungkin beberapa tanaman yang memiliki biji yang sangat sulit untuk berkecambah. Nah, salah satu caranya yaitu dengan cara mengkultur jaringan, dengan cara kultur jaringan ini. Selain itu juga menghasilkan tanaman bebas dari virus dari kultur meristem. Nah, jadi tanaman itu akan bebas ya dari virus. Karena di situ adalah kultur jaringan itu adalah dipilih memang tanaman yang memiliki kualitas yang cukup bagus. Kemudian ada fusi protoplasma, kemudian embryoisek. Ya, dan selanjutnya itu adalah menghasilkan tanaman double haploid melalui kultur jaringan. Jadi bisa menghasilkan tanaman yang memiliki sifat sebagai double haploid. Nah, ada ini tertutup ya. Peralatan ya, peralatan pada kultur jaringan itu memiliki banyak sekali ya, karena ini adalah
yang akan digunakan secara laboratorium, ya, di dalam laboratorium. Nah, tentunya ini sangat berbeda dengan kita kalau nantinya akan melakukan seperti mencangkok atau apa itu dengan peralatan yang sangat sederhana. Nah, kalau kultur jaringan itu banyak sekali alat-alat yang dibutuhkan, ya. Di sini tentunya ada salah satunya itu adalah timbangan digital. Nah, timbangan digital itu di sini fungsinya yaitu untuk timbang, ya. Tentunya timbang apa? Dari bahan-bahan ataupun zat yang nantinya akan digunakan untuk mengkultur. Nah, misalnya di sini ada zat pengatur tumbuh, ya, bahan untuk medianya, kemudian gulanya, kemudian akhirnya yang nantinya akan menjadi tempat untuk penempalan explant, ya, penempalan explantnya. Kemudian ada magnetic stir. Nah, magnetic stir ini adalah untuk proses pembuatan medianya, serta untuk pembuatan larutan, ya, dari senyawa yang berbentuk padat, ya, untuk pembuatan larutan untuk pembuatan media. Kemudian ada autoclave. Nah, autoclave itu adalah alat untuk sterilisasi dengan metode uap panas, ya. Jadi sehingga di sini tuh nanti akan proses pemanasan, ya, untuk proses sterilisasi. Kemudian ada oven. Nah, oven di sini adalah untuk sterilisasi alat-alat kecil yang seperti pipet ataupun mungkin seperti pengaduk. Nah, ini adalah eh, menggunakan oven yang disteril, dan ada glasswares dan dengan metode dry fitting. Nah, di sini untuk apa namanya mensterilkan alat-alatnya. Ya, kemudian ada meja kerja atau enkas. Di sini tuh enkas itu disebut juga untuk sebagai meja tanam. Nah, ini adalah gambarannya. Ya. Nah, selanjutnya adalah ada rak kultur. Nah, rak kultur di sini adalah untuk menyimpan. Tentunya untuk menyimpan, untuk meletakkan eksplan setelah ditanam pada media steril. Nah, ini bentuknya gambarannya, ya. Jadi nanti akan disebut pada pada rak-rak kultur ini. Ya. Kemudian ada glassware dan peralatan kecil. Nah, glassware itu adalah semua peralatan kecil yang terbuat dari bahan gelas, ya, seperti gelas ukur, ya, gelas labu, ya, kemudian aluminium ataupun juga botol kultur. Ya, botol untuk kultur ini, ya, yang menunjukkan sini ada termin kulturnya ini adalah juga dengan menggunakan gelas kultur, ya, dari bahan kaca. Nah, di sini untuk kultur jaringan tentunya menggunakan peralatan dan juga bahan-bahan yang memang steril, ya. Apalagi peralatannya harus sangat steril. Kalau misalnya tidak, salah satu ada yang steril, salah satu ada yang tidak steril, tentunya itu nanti akan bisa mengganggu, ya, dari proses pertumbuhan dari kultur jaringan, pertumbuhan dari tanaman, ya, atau bahkan mungkin ada trial error-nya, ya. Kalau misalnya dari salah satu ada yang memang ada yang tidak steril. Nah, untuk media kultur jaringan itu memiliki beraneka macam jenis dari media kulturnya. Nah, ini media kultur itu sebenarnya untuk apa? Nah, media kultur ini adalah untuk tempat bagi jaringan tanaman, ya, tempat bagi jaringan tanaman untuk tumbuh, ya, mengambil nutrisi yang mendukung kehidupan jaringan tersebut, ya. Jadi media ini adalah gambarannya itu adalah sebagai peneliti. Kalau misalnya kita tanaman itu kalau menanam kita menggunakan misalnya menggunakan media tanam. Nah, ini adalah eh, apa namanya untuk media kultur itu adalah sebagai medianya, ya, seperti tanahnya, ya, tanahnya. Nah, tapi berbeda apa saja medianya, ya, nanti akan saya bagi satu. Nah, prinsip dasarnya di sini adalah kultur jaringan itu prinsip sterilisasi yang meliputi peralatan dan media harus spesifik dan juga steril. Nah, prinsip ketersediaan nutrisi, kemudian medium yang harus menyediakan semua nutrien yang diperlukan oleh sel tanaman dengan jumlah yang cukup seimbang. Kemudian yang selanjutnya itu adalah konservasi sel. Nah, untuk dari sebuah jaringan di sini ada halus, ya, kemudian expline dan granular. Nah, untuk halus ini gambarnya, ya, halus, expline dan granular. Nah, expline itu adalah bagian tanaman yang digunakan sebagai bahan untuk inisiasi
satu kultur atau penentu sumber expand, pada umur expand, ukuran expandnya. Nah, jadi diambil. Nah, expand itu diambil dari mana? Dari pucuk daun yang paling muda. Diambil dari daun yang paling muda. Nah, kemudian untuk mengambilnya itu cukup dengan kecil saja ya, tidak perlu yang cukup besar. Yang cukup kecil seperti yang ada dilihat di gambar ini. Ini ada kalus. Kalus itu adalah suatu kumpulan sel yang terdiri dari sel-sel jaringan awal yang membelah secara terus-menerus. Nah, mengapa di sini ekstrak harus diambil yang sangat muda ya? Karena di sini pada jaringan tanaman yang masih muda atau pada tanaman yang masih sangat muda tentunya memiliki jaringan meristem ya. Jaringan meristem itu yang nantinya juga akan terus mengalami proses pertumbuhan ya secara terus-menerus ya, akan juga untuk mudah untuk melakukan proses pembelahan sel. Kemudian ada plantlet. Plantlet di sini adalah tanaman hasil kultur. Nah, ini nanti tanaman yang sudah dikulturkan nanti akan bentuknya seperti ini ya, dari kalusnya. Mungkin kita lihat ini seperti apa ya? Seperti jelly atau apa ini ya? Mungkin gambarnya dari mahasiswa dari gambar yang saya lihat ini ya mungkin seperti jelly ataupun apa di sini. Tetapi di sini ini adalah nantinya bisa menghasilkan seperti tutsnya. Nah, nanti dari kalus menjadi palet ya seperti tunas kecil seperti ini. Nah, untuk jenis media kultur ya, di sini ada garam-garam anorganik. Nah, jenis dari garam-garam anorganik ini adalah garam-garam mineral yang merupakan gabungan dari unsur-unsur esensial. Berupa ada unsur makro dan juga ada unsur mikro. Nah, unsur makro itu merupakan unsur yang dibutuhkan dalam jumlah besar, ya, yang terdiri dari CHON-nya di sini cukup banyak. Ya, kemudian ada unsur mikro. Nah, unsur mikro ini merupakan unsur yang dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit, ya, tidak banyak-banyak ya, seperti kalsium, ya, kemudian Fe, ada zinc ya, di situ cukup banyak ya, cukup sedikit. Kemudian ada zat-zat organik. Nah, zat-zat organik itu seperti gula, kemudian amino inositol, mineral vitamin. Nah, gula itu diberikan pada medium kultur jaringan yang memiliki fungsi untuk sumber energi yang diperlukan ya untuk kultur jaringan dan untuk pertumbuhan sel, halus dan juga tunas tanaman. Kemudian ada neo-inositol. Nah, neo-inositol itu adalah ditambahkan pada medium untuk membantu diferensiasi dan pertumbuhan jaringan. Selanjutnya ada vitamin. Vitamin itu untuk medium, untuk ditambahkan pada medium untuk mempercepat pertumbuhan. Nah, jadi di situ diberikan vitamin untuk mempercepat dari proses pertumbuhan. Nah, jenis media kultur di situ ada yang berupa asam dan juga ada zat pengatur tumbuh. Nah, asam-asam di sini ada berupa asam amino. Salah satunya ada asam amino. Nah, asam amino ini adalah sumber N atau nitrogen organik yang lebih cepat diambil daripada anorganik yang di dalam medium yang sama. Dan kemudian untuk zat pengatur tumbuh itu merupakan komponen yang dibutuhkan untuk proses pembuatan media. Nah, karena di situ dari media tentunya nanti bisa digunakan ya untuk apa namanya tempat menempelnya dari yang tadi ya tanaman dari hasil kultur ya ekstranya yang nantinya akan menjadi plant ya untuk jadi media kultur itu sangat mempengaruhi terhadap dari proses pertumbuhan pada tanaman kultur jaringan ini. Ya. Kalau media kulturnya tidak memiliki nutrisi, tentunya nanti akan menghambat dari proses pertumbuhan dari tanaman tersebut karena tidak memiliki nutrisi yang cukup untuk proses pertumbuhan dari tanaman. Nah, di sini ada dua sinyal, baik itu sinyal maupun sinyal anorganik. Nah, di sini ada DNA, gula, ya, dan masih banyak lagi ya, ada etanol, ya, kemudian ada garam, kemudian ada karbodioksida. Ini adalah senyawa-senyawa dari organik maupun secara anorganik. Ya, jadi sangat dibutuhkan dari senyawa organik maupun senyawa anorganik proses pertumbuhan dari tanaman ya, pada saat kultur jaringan. Jadi memang harus medianya itu memiliki nutrisi yang cukup bagus.
Nah, tahap pekerjaannya dalam kultur jaringan, tentunya yang pertama kita itu harus isolasi bahan tanaman, eksternnya. Kita memilih, ya tadi untuk ekstern itu memilih pada jaringan yang masih muda atau memiliki dia itu pada tanaman yang masih baru tumbuh, ya, yang memiliki paling kalau misalnya paling enggak pada tanaman yang pucuk, ya, yang di atas, ya, yang masih daunnya itu muda. Nah, itu diambil, kemudian untuk setelah itu selain isolasi bahan, nanti ada proses sterilisasi ekstern. Ya, tadi ekstern yang misalnya tadi sudah yang kita pilih, nah itu nanti tidak langsung ujuk-ujuk dimasukkan gitu, itu tidak ya. Kita harus perlu melakukan proses sterilisasi dulu. Nah, karena tadi saya sudah menyampaikan bahwa untuk proses kultur jaringan ini harus dengan menggunakan harus semuanya ya baik bahan maupun alatnya itu harus semuanya tuh harus steril. Ya, tidak boleh ada yang tidak steril karena nanti bisa mempengaruhi terhadap pertumbuhannya. Kemudian nanti ada penanaman dari explant. Nah, penanaman explant setelah explant itu ditanam, kemudian ada perbanyakan atau proliferasi. Nah, setelah adanya perbanyakan, nanti ada pengakaran. Nah, setelah dari proses pengakaran akan menjadi aklimatisasi dan pemindahan tanaman ke lapangan. Nah, tadi yang sudah muncul seperti pelan led, kemudian ada sudah terlihat ya misalnya sudah tumbuh, kemudian nanti dilihat ada akar-akarnya, habis itu nanti akan mulai dipindah tanaman ke lapangan. Ya, jadi tidak di dalam lab, di dalam lab ya, pada tahap 1, 2, 3, 4, 5 ini masih di dalam lab. Nah, kemudian kalau sudah aklimatisasi, nanti akan dipindahkan ke lapangan. Nah, teknik kultur jaringan itu bisa melakukan sel embrional, endosperm, ataupun bisa juga dengan melakukan kultur somatic embryogenesis. Nah, kultur sel embrional atau dan endosperm ini adalah benih, ya, salah satu benih yang terdiri dari embrio dan endosperm. Nah, ini dapat tumbuh dan juga berkembang antara lain karena adanya nutrisi yang disediakan oleh endosperm. Nah, maka dari itu, memang kultur jaringan itu sangat membutuhkan dari adanya nutrisi. Nah, nutrisi yang berjalannya tentunya pada nutrisi pada ikut tempat yang pertumbuhan dari kultur jaringan itu. Kemudian ada kultur somatic embryogenesis. Nah, kultur somatic embryogenesis di sini ini adalah metode kultur somatic embryogenesis yang bertujuan untuk memperoleh tanaman secara vegetatif, ya, yang memiliki sifat yang sama dengan induknya, ya, tanpa adanya proses perkawinan, ya, adalah somatic embryogenesis. Nah, kultur somatic embryogenesis yaitu yang pertama itu ada organ langsung ditanam atau itu langsung ditanam. Nah, kemudian ada juga yang induksi kalus terlebih dahulu. Nah, kemudian baru kalus itu ditanam. Nah, itu ada dua jenis. Kalau yang explant itu yang langsung ditanam itu adalah satu bagian kecil ya dari tanaman itu. Nah, tadi yang sudah saya perlihatkan ya tadi, kemudian kalau yang induksi halus itu tentunya explant itu ketika dihadapkan pada kondisi stres akan mengubah ya dari pola metabolisme. Jadi explant itu memang harus dibuat tidak berstres dulu ya. Jadi harus memang yang masih segar, yang masih fresh. Nah, tadi kita sudah bahas terkait dengan kultur jaringan. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan pemeliharaan tanaman. Oke, sebelum saya pemeliharaan tanaman dari mahasiswa, apa itu pemeliharaan tanaman? Ada yang tahu? Belum, Bu. Apa ya? Ada yang coba ada yang mau berpendapat terkait dengan pemeliharaan tanaman? Izin menjawab, Bu. Ya, silakan. Untuk pemulihan tanaman itu menurut saya menggabungkan keragaman genetik tanaman menjadi bentuk baru yang lebih unggul, Bu.
ya jadi bentuk baru pada tanaman yang memiliki sifat juga yang unggul. Nah, ini nanti akan bahas ya. Pemeliharaan tanaman itu adalah proses ilmiah dengan tujuan untuk menghasilkan varietas baru dengan karakteristik yang unggul, ya, dan tentunya itu memiliki kombinasi sifat-sifat genetik, memiliki sifat-sifat kombinasi dari sifat-sifat genetiknya. Nah, konsep dasar pada pemeliharaan tanaman yaitu yang pertama itu ada dari keragaman genetiknya. Nah, keragaman genetik itu tentunya itu pemeliharaan tanaman itu memanfaatkan ya antara keragaman genetik juga keragaman melalui mutasi, ya adanya mutasi dan juga ada rekombinasi dan juga variasi alamnya. Ya, ada tadi itu ya gen yang diinginkan ya untuk terjadinya proses di mana di situ adalah tanaman yang memiliki sifat yang diinginkan. Nah, kemudian ada seleksi alam dan buatan. Nah, seleksi alam dan buatan itu adalah sudah berlangsung sejak lama pada adaptasi lingkungan. Ya. Proses buatan itu proses yang diarahkan oleh manusia. Ya. Jadi ada yang sesuai dengan keragaman genetik, yang seleksi alam dan juga ada yang buatan. Nah, kemudian di sini itu ada juga pemeliharaan itu dengan persilangan. Persilangan ini yaitu dengan metode utama yang adalah pemeliharaan tanaman yang di mana individu yang memiliki sifat yang diinginkan, yang dipilih. Nah, kemudian akan diidentikan. Kemudian ada seleksi generasi berikutnya. Nah, seleksi ini adalah setelah proses persilangan, persilangan yang telah terjadi, kemudian nanti akan diseleksi. Ya, kemudian nanti dilihat mana yang memiliki keturunan yang ataupun sifat yang bagus atau sifat yang kita inginkan dipilih. Kemudian nanti untuk generasi berikutnya nanti akan disilangkan kembali untuk menghasilkan hasil yang generasi yang berikutnya. Nah, untuk metode pemeliharaan tanaman ada dengan metode konvensional, kemudian ada dengan menggunakan metode yang modern. Nah, untuk metode yang konvensional yaitu dengan metode hibridisasi pada tanaman dan peningkatan varietas melalui persilangan. Nah, hibridisasi itu suatu proses penggabungan dari materi genetik dari dua individu tanaman yang berbeda, ya untuk menghasilkan keturunan yang memiliki kombinasi sifat-sifat yang diinginkan. Nah, misalnya ingin menggabungkan misalnya antara tanaman mangga dengan apel agar memiliki keturunan yang mangga yang rasanya seperti apel ataupun apel yang rasanya mirip seperti mangga. Nah, seperti itu. Ini adalah proses penggabungan dari materi dari buah genetik itu yang digabung, yang nantinya bisa menghasilkan varietas atau jenis yang baru. Ya, ataupun misalnya ingin mempersilangkan antara tanaman wortel dengan misalnya buncis, misalnya. Jadi memiliki buncis yang memiliki uh, warna seperti wortel, misalnya yang memberikan warna atau yang memang yang ada karotenoidnya, yang warnanya orange, misalnya seperti itu ya, buncis warna orange. Nah, adalah yang memberi yang karotenoid yang memberi warna itu dimasukkan ke dalam disipkan pada buncis itu. Satu contohnya, kemudian untuk langkah-langkah dari hibridisasi itu adalah yang pertama itu adalah pemilihan induk. Ya, pemilihan induknya yang mana yang akan dipilih. Kemudian setelah pemilihan induk nanti ada pembuahan silang. Ya, nanti di sini adalah pada proses pembuahan silang tentunya nanti akan melibatkan transfer serbuk sarinya. Ya, jadi serbuk sarinya itu diambil ya di apa namanya transferkan. Ya, kemudian ada pemilihan keturunan. Ya, nanti keturunannya nanti akan dipilih. Nah, untuk teknik pemeliharaan hidrogen tentunya dengan pemilihan tanaman secara molekular dan penggunaan marker molekular. Ya, tentunya di sini tanaman molekuler itu dengan menggunakan informasi genetik. Ya, dan molekuler itu mengidentifikasi, mengisolasi, dan kemudian manipulasi gen-gennya ya, dari dengan
serangkaian dari proses yang untuk proses menghasilkan dari untuk bisa menghasilkan varietas yang dari disebutkan gen yang kita inginkan diambil gennya. Yang berbeda dengan yang secara konvensional. Kalau secara konvensional itu hanya dengan melibatkan dari serbuk sarinya. Proses serbuk sarinya eh, disiangkan ya antara serbuk sari yang satu dengan pada tanaman satu dengan tanaman yang kita inginkan. Kemudian ada pemulihan tanaman selanjutnya itu pemulihan tanaman molekuler itu dengan marker dengan menggunakan marker genetik. Tentunya pada yang modern itu menggunakan marker yang genetik. Oke, itu penyampaian materi dari saya terkait dengan bioteknologi dari bidang pertanian. Mungkin dari mahasiswa ada yang mau ditanyakan, ada yang mau ditanyakan dari mahasiswa? Ada yang ditanyakan? Mohon, mohon izin Bu Is, Ya, silakan Mbak Putri. ini mau tanya, tetapi tidak menyangkut sama materi tadi. Ini menyangkut sama tugas. Tugas Untuk yang laporan praktik, tugas yang UTS. membuat, iya, produk bioteknologi konvensional. Mhm, Iya, itu kan untuk tugasnya itu kan ada buat laporan praktikumnya. Nah, mhm. untuk laporan praktikum bioteknologi konvensional itu ditulis tangan atau ketik, Bu. Terus untuk satu kelompok itu satu laporan atau per individu itu buat juga. Bu Yeni, ada biasanya gimana Bu? Kalau di saya sih biasanya tulis tangan ya, tapi karena ini pada mungkin diketik ya Bu. Ya, halo. Baik. Begini Mbak, tadi siapa yang nanya ya? Mbak Putri, Oh ya, Mbak Putri. Karena ini tugasnya berkelompok, jadi tugasnya dibuat sekelompok satu. Tapi yang paling penting itu kan ada videonya ya, video pelaksanaan dan juga video presentasinya, yang kemudian nanti diupload di YouTube itu. Ini teman-teman semua sudah membuat kelompoknya belum ya? Kemarin saya minta untuk mendata, apakah sudah dapat kelompok semua untuk eh, penugasan proyeknya? kalau di UPS kayak sudah, cuma Sudah ini ya? sudah nanti Sudah saya semua ya, minta Pak ya? untuk sudah PJ-nya saya Oke. minta untuk kirimkan sekalian dengan judulnya atau tidak, Bu Boleh, Yeni? boleh, Bu. Boleh ya. Biar Ya, nanti nanti tidak heeh. apa? Jadi Nggak sama kelompoknya gitu. anggotanya siapa aja, Mm-mm, kemudian nanti bisa dengan ininya juga mm-mm. ya, Ya. apa namanya produknya apa yang Ya, dibuat gitu ya. betul. Nah, Yang nanti event juga sama. Nanti saya tugaskan ya. hmm, nanti ya Ya. Mbak Aini ya, Mbak Aini nanti minta tolongnya nanti dikirimkan ke grup ya Mbak Aini. Iya, Bu. Eh, Mbak Putri sudah jelas untuk pertanyaannya dan sudah dijawab sama Bu Yani dengan saya. Jadi nanti untuk laporannya eh, ketik aja ya, Ya, diketik karena diketik saja memang biar lebih rapi. nanti akan dikirim ke LMS ya, SKD. Dan tadi sudah jawab lebih ini bahwa nanti untuk laporannya satu kelompok satu saja dan yang terpenting itu adalah videonya dan ada video presentasinya. Berarti video presentasinya di dalam kelas begitu ya Bu? Eh, Monggo kalau itu, Bu. Yang penting nanti bisa direkam, kemudian nanti dimasukkan ke YouTube. Linknya dimasukkan nanti ke penugasan ya, teman-teman ya. Baik, betul. Ya, sudah jelas. Ada yang mau ditanyakan lagi terkait dengan tugas IPS? Cukup, Bu Is. Terima kasih. Sudah cukup ya? Ya, oke, sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan dari mahasiswa? Tidak ada pertanyaan lagi? Sudah jelas? Bu Is, maaf. Tadi yang untuk presentasi itu berarti nggak cuma video pembuatannya saja, tetapi nanti presentasinya juga dibikin atau bagaimana? Untuk video pembuatannya ya, nanti di video ya. Jadi proses misalnya Mbak Putri kelompoknya membuatnya apa nih? Contohnya. Membuat yogurt.
misalnya yogurt ya, di situ proses pembuatan yogurtnya ya, kemudian dari alat bahannya, kemudian prosesnya itu nanti di video, ya. Di video sampai jadi yogurt. Nah, kemudian nanti kalau untuk yang video presentasi, ketika memang sudah pada saat memang sudah ditetapkan, kemudian nanti dari PPT-nya nanti dipresentasikan nanti di video. Seperti itu ya Bu Yeni. Ya, benar-benar. Kemarin kalau nggak salah kita sudah menyetujui bahwa laporannya itu sepertinya berapa slide ya. Kemudian, kemudian nanti kan teman-teman yang akan mempresentasikannya, kemudian jadikan video begitu ya. Coba nanti bisa dibaca kembali di Spada ya teman-teman ya. Ya, oke, nanti bisa mahasiswa baca lagi. Dan kemudian Coba. untuk hari ini ya, pertemuan di hari ini, yang pertemuan ke-6 ini, nantinya mahasiswa akan ada kuis di Spada. Silakan untuk mahasiswa kerjakan kuisnya, dan nanti jawabannya bisa dikirim kembali ke Spada. Jangan lupa nanti mahasiswa bisa melihat ke atas lagi, tapi di situ ada kuis yang sudah saya upload. Itu nanti untuk dikerjakan oleh mahasiswa. Apa tidak ada lagi pertanyaan dari mahasiswa? Sudah cukup? Sepertinya sudah cukup, Bu. Ini tidak ada lagi pertanyaan dari mahasiswa. Bu Is, mohon maaf izin Oh, bertanya, ada. Bu. Ya, silakan Mbak Iski. Eh, Tadi kan hasil videonya kan diupload ke YouTube. Nah, itu kan berarti kan bentuk videonya kan dalam berkelompok ya, Bu. Nanti pengumpulannya itu dari setiap individu harus mengupload ke YouTube atau salah satu saja, Bu. Kemudian linknya dipakai untuk mengumpulkan tiap individu. Gimana Bu Yeni? Nah, kalau ini teknis ya, videonya satu enggak apa-apa, tapi pengumpulannya sendiri-sendiri. Karena kan ini nanti untuk grading, untuk penilaian. Videonya Oke. satu tidak apa-apa, namun nanti setiap individu harus mengirimkan linknya beserta apa namanya, kalau ada PPT berarti PPT-nya, kemudian linknya dikumpulkan menjadi satu dan masing-masing. Karena ini nanti grading teman-teman. Jadi kalau Anda tidak mengumpulkan juga nanti tidak bisa kami nilai. Kalau di Spada begitu. Ya, baik. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi mungkin teman-teman yang terkait dengan proyeknya, ada yang mau ditanyakan? Oke, baik. Sepertinya sudah Saya tidak ada. kembalikan ke Bu Isrotun. Monggo, Bu. Oke. Tidak ada lagi ya pertanyaan dari mahasiswa. Saya kira sudah cukup ya untuk pertemuan hari ini. Terkait dengan tugas, mungkin juga bisa ditanyakan ya dengan Bu Yeni dan Ipat, nanti bisa langsung menemui Bu Yeni, atau yang dari PS nanti bisa menemui saya ya secara langsung jika memang ada yang memang belum jelas, jadi bisa ditanyakan secara langsung saja nanti terkait dengan penugasan. Dan untuk saya ingatkan kembali kepada mahasiswa, jangan lupa untuk mengerjakan kuis yang ada di LMS, dan nanti jawaban juga dikirim kembali ke LMS. Ya, untuk pertemuan hari ini saya kira sudah cukup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan lagi. Insya Allah untuk minggu depan kita akan secara asinkronus ya. Karena hari ini sudah secara sinkronus, maka minggu depan secara asinkronus. Dan nanti kita berjumpa lagi saat UTS ya. Pada saat UTS nanti juga mahasiswa mengerjakan secara di LMS ya, secara asinkronus. Daring. Ya, baik. Ya. Oke, seperti itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Bu Terima Is. kasih, Bu. Sama-sama, Bu Teman-teman, jangan Yeni. lupa untuk mengerjakan kuisnya ya. Paling lambat hari ini nanti pukul 00 ya. Silakan. Saya akhiri, Bu ya. Saya matikan. Gitu. Terima kasih, Bu Ya. Is. Sama-sama, Assalamualaikum. Bu Yeni. Waalaikumsalam.